Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Muhammad Dinu Saputra, yang kedua ada Nur Alisa, yang ketiga ada Waude Nurul Asfa, yang keempat ada Arman, yang kelima ada Tri Mulyani, dan yang terakhir Yeni Ilfa. Sebelum itu, di sini kami membahas tadi kasus mengenai tinggi badan dan berat badan. Dan sebelum kami memasuki studi kasus, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai regresi linear. Yang pertama, regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, atau suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur pengaruh statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Dan di sini regresi linear dibagi menjadi dua. Yang pertama ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang pertama, regresi linear sederhana yang melibatkan satu variabel independen input dan satu variabel dependen hasil, dan variabel regresi linear berganda yang melibatkan lebih dari satu independen atau input. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waude Nurul Asfa selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus regresi linear, di mana rumus regresi linear terbagi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Di mana untuk rumus regresi linear sederhana adalah Y sama dengan B0 tambah B1 X tambah E. Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen. B0 atau bias 0 adalah interseksi nilai Y ketika X sama dengan 0. Sedangkan B1 adalah koefisien regresi untuk X. Y adalah error. Kemudian untuk rumus regresi linear berganda adalah Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah Bn Xn tambah E, di mana Y adalah variabel dependen, X1 X2 Xn adalah variabel independen, B0 adalah intercept, B1, B2, Bn adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. E adalah error. Lalu di sini kami menggunakan studi kasus untuk menentukan min absolut dari tinggi badan dan berat badan, di mana tinggi badan 150, berat badan 50, tinggi badan 160, berat badan 60, tinggi badan 170, berat badan 70, tinggi badan 180, berat badan 80, dan tinggi badan 190, berat badan 90, lalu tinggi badan 200 adalah berat badannya 100. Sekian dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ilfa dengan NIM 21221103. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di bagian program itu di sini kita mengambil regresi linear. Itu kita akan membuat dataset sederhana yang berisi informasi tentang tinggi badan dalam cm dan berat badan dalam kilogram. Adapun contohnya yaitu ini. Tinggi badan di sini kita kasih masuk 150, 160, 170, 180, 190 dan 200. Sedangkan berat badan di sini kita kasih masuk 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Baik, lanjut. Di sini kita pisahkan fitur independen dari target dependen. Pisahkan fitur independen dari target dependen. Di sini ada rumusnya, yaitu memisahkan fitur dan target. Kita menggunakan X dan Y. Sedangkan X itu dia di bagian tinggi badan dan Y dia di bagian berat badan. Adalah rumus programnya. Setelah itu bagi data menjadi data latih dan data uji untuk evaluasi model. Adapun rumusnya atau programnya itu ini kayak membagi data menjadi data latih dan uji. Dia gunakan text case lebih kecil untuk dataset kecil. X-train, X-trax, Y-train, Y-text. Train, text, split, X, Y, text, Z sama dengan 0,
sedangkan random start sama dengan 42. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya atas nama Tri Mulyani Anissa dengan NIM 222311131. Langkah selanjutnya, buat model regresi linear dan latih dengan menggunakan data latih. Kemudian setelah model dilatih, lakukan prediksi terhadap data uji. Kemudian evaluasi model dengan menghitung ME atau mean absolute error dan plot hasil prediksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dengan NIM 222221074. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya tadi. Dari hasil running kode ketika Anda menjelaskan kode di atas, Anda akan mendapatkan output yang mencakup dataset dari nilai mean absolute error. Selain itu, Anda juga akan melihat plot yang menunjukkan hubungan antara tinggi badan dan berat badan dengan titik untuk nilai sebenarnya dan prediksi. Jadi kesimpulannya adalah metode regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi berat badan berdasarkan tinggi badan dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih beragam. Metode ini dapat lebih dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Hasil plot menunjukkan hubungan yang jelas antara tinggi badan, berat badan, dan mencerminkan pola yang dapat diprediksi. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Saputra. Saya yang akan menjelaskan mengenai program yang saya buat ini ya, beserta teman-teman saya kelompok 2 dengan NIM saya 25 kali 1069. Jadi di sini yang pertama-tama saya mengimport pandas. Pandas sendiri itu untuk mengolah data dalam bentuk tabel data frame. Kemudian saya juga tadi mengimport NumPy untuk operasi numerik seperti menghitung rata-rata, Matplotlib untuk membuat grafik, Train Test untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian Linear Regression untuk membuat model regresi linear. Di sini mohon maaf ya karena saya mengetiknya rada sulit ya, belum terlalu terbiasa, jadi ya begitu. Ya, perlu diketahui bahwa bahasa pemrograman Python sendiri itu merupakan bahasa yang paling baru di antara semua bahasa-bahasa pemrograman yang ada. Apalagi dalam kajian sekarang ini mengenai bahasa pemrograman, bahwa bahasa Python lah yang paling sering digunakan oleh orang-orang. Baik, selanjutnya saya juga kemudian memasukkan dataset. Di sini kita akan membuat dataset untuk membedakan antara dua buah input dan output ya. Di sini saya akan masukkan tinggi badan beserta berat badan untuk dataset yang akan kita gunakan, di mana tinggi badan itu sebagai input, fitur independen, kemudian berat badan sebagai output atau target kita selanjutnya. Kemudian di sini kita akan memisahkan fitur dan target. Di fitur dan target itu kita pisahkan menggunakan X dan Y ya, seperti materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan regresi linear maka akan ada variabel berupa X dan Y, di mana X itu berupa fitur, sedangkan Y sendiri merupakan target atau berat badan yang kita inginkan.
Di sini videonya saya percepat saja karena batas waktu. Kemudian di sini kita akan membagi data menjadi data latih dan data uji. Nah, data latih dan data uji sendiri itu dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan train dan 30% untuk pengujian berupa tes. Jadi kata train dan kata tes di sini itu merupakan pelatihan untuk train dan pengujian untuk tes. Nah, di sini saya percepat lagi karena waktu yang terbatas. Kemudian di sini kita akan membangun model regresi linear, membuat objek linear regression dan melatih model dengan data latih. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada model regresi linear. Kemudian kita akan melakukan prediksi berupa Y di sini sebagai prediksi, menggunakan data uji untuk memprediksi berat badan berdasarkan tinggi badan. Jadi pred itu merupakan predik yang artinya prediksi. Baik, selanjutnya di sini kita akan menghitung kesalahan, dimana di sini kan kita akan melakukan yang namanya pengujian data. Nah, pengujian data sendiri itu dilakukan dengan cara mencari nilai tengah antara keduanya, dimana di sini kita akan menghitung mean absolute errornya. Mean absolute error untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi. Jadi ada berapa banyak kesalahan yang kita masukkan ketika kita melakukan uji program ini, apakah program ini berjalan dengan benar atau tidak. Kemudian di sini kita percepat saja karena waktu. Kemudian ada visualisasi hasil. Di sini visualisasi hasilnya itu berupa scatter plot. Titik biru itu data sebenarnya dan titik merah itu merupakan data prediksi. Di sini kita percepat saja karena memang batas waktu ya. Dan garis hijau itu sebagai garis regresi linear menunjukkan hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Ketika semuanya sudah kita masukkan, maka selanjutnya itu tinggal kita running saja. Ketika sudah selesai, maka tinggal kita running saja. Nah, di sini kita akan running untuk anunya. Sebenarnya sudah running ya tadi waktu video yang saya ini. Jadi hasilnya itu nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, di sini ada tabel berat badan serta tinggi badan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ketika tinggi badan dan berat badan itu prediksinya benar, maka mereka itu akan membentuk garis lurus, di mana garis lurus sendiri itu merupakan garis regresi linear yang tadi sudah kita tulis. Biru sebagai berat sebenarnya dan merah sebagai berat prediksi. Nah, di sini sebenarnya ada kursor yang saya gerakkan, cuma mungkin tidak kelihatan di aplikasi yang saya gunakan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya, itu saja saya akhiri. Terima kasih banyak sudah menonton dan terima kasih buat Bu dosen yang sudah memberikan kami pelajaran tentang ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.